Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan Apa Bang Aidil? bagaimana harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi dan bersumbu pada kedaulatan dan musyawarah untuk mufakat. Mari kita tonton. Kenapa sih konsep harmoni kewajiban dan hak warga negara sangat penting dalam kehidupan sosial dan politik di Indonesia? Konsep harmoni kewajiban dan hak negara sangatlah penting dalam kehidupan sosial dan politik Indonesia. Secara historis, budaya Indonesia lebih menekankan kewajiban terutama pada masa kerajaan dan penjajahan, yang kemudian memicu gerakan emansipatoris menuntut hak yang dirampas. Akibat perjuangan kemerdekaan, muncul kecenderungan modern berupa strong sense of entitlement kalau nggak salah. Itu artinya tuh menuntut hak tanpa menunaikan kewajiban. Nah, hak didefinisikan sebagai kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang dapat dituntut secara paksa. Sementara kewajiban adalah beban yang untuk memberikan sesuatu yang harus dilakukan. Menekankan hanya pada hak dapat merugikan solidaritas sosial, mendorong individualisme, dan bertentangan dengan fitrah manusia. Sebagai anggota masyarakat, mengakui hak asasi manusia tidak menolak masyarakat, melainkan menolak totalitarisme atau kekuasaan absolut negara. Oleh karena itu, konsep yang perlu diusungkan adalah menyeimbangkan tuntutan hak dan penunaian kewajiban. Hubungan keduanya bersifat timbal balik. Setiap hak melekat kewajiban, termasuk kewajiban menghormati hak orang lain. Dalam konteks UUD NRI tahun 1945 diperlukan rumusan aturan dasar yang seimbang antara jaminan hak dan tuntutan kewajiban. Selanjutnya yaitu sumber historis, sosiologis, dan politik tentang harmoni hak dan kewajiban. Yang pertama yaitu sumber historis. Sejarah memperjuangkan penegakan hak asasi manusia. Bermula dari Eropa, tokoh pentingnya adalah John Locke abad ke-17 yang memperkenalkan konsep natural right atau hak alamiah, yaitu hak hidup, kebebasan, dan hak milik. Pemikiran ini menjadi landasan perkembangan demokrasi modern. Salah satu peristiwa besar di Barat yaitu Revolusi Amerika 1776, yaitu Perang Kemerdekaan melawan Inggris, melahirkan Declaration of Independence yang menegaskan kemerdekaan Amerika Serikat dan hak rakyat atas kebebasan. Pada abad ke-20, Presiden Amerika Franklin D. Roosevelt memperluas pemahaman HAM dengan The Four Freedoms, yaitu kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, kebebasan dari kemelaratan, dan kebebasan dari ketakutan. Akhirnya pada 10 Desember 1946, PBB mengesahkan Universal Declaration of Human Rights, yaitu menjadi dasar hukum internasional mengenai HAM. Yang kedua yaitu sumber sosiologis. Secara sosiologis, hak dan kewajiban dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat. Kini, muncul banyaknya gejolak sosial seperti maraknya permusuhan, kekerasan, perpecahan antar kelompok, hingga lunturnya nilai sopan santun dan gotong royong yang dahulu menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Put, aku sering denger nih, pasca reformasi tuh banyak konflik kan? Itu maksudnya gimana sih? Nah, jadi gimana sih maksudnya? Jadi gini, konflik di Indonesia setelah reformasi lebih bersifat horizontal antara warga atau antar suku, bukan melawan penguasa. Bentuknya ada dua, ada manifest atau terbuka, misalnya tawuran, dan ada juga bersifat laten atau tersembunyi, yang lebih berbahaya karena bisa meledak sewaktu-waktunya. Kenapa sih laten itu muncul? Kalau dalam sisi politik, apa sih yang terjadi dalam waktu reformasi 1998? Biasanya karena kebencian sosial budaya, perbedaan etnis, dan dendam di masa lalu, bahkan bisa terus diwariskan lewat keluarga, sekolah, media sosial, sampai politik. Nah, kalau dari sisi politik yang waktu reformasi, banyak tuntutan dari mahasiswa dan pemuda. Misalnya amandemen Undang-Undang Dasar 1945, biar lebih demokrasi, penghapusan dui fungsi ABRI supaya TNI fokus di pertahanan, penegakan hukum dan HAM, serta pemberantasan KKN. Desentralisasi kekuasaan otonomi daerah dan juga kebebasan pers. Semua dibuat membangun demokrasi yang lebih adil.
Jadi undang-undang berubah ya? Iya, di amandemen di 4 kali kan berubah dari 1999 sampai 2002. Hasilnya ada aturan baru terutama soal HAM, dan hasilnya ada di 28A sampai J. Sebelumnya undang-undang terlalu singkat dan multitafsir dan malah memicu politik praktek otoriter serta KKN yang bikin krisis multidimensi. Nah, setelah amandemen, apa sih tantangan terbesarnya dan apa solusinya? Tantangan terbesar menjaga keseimbangan hak individu, hak kelompok, dan kewajiban sosial. Hak individu terlalu besar, jadi orang egois. Kalau kewajiban dituntut, tapi haknya diabaikan, jadi nggak adil. Nah, kalau kita kembali ke nilai bangsa, gotong royong, solidaritas, persaudaraan, dan persatuan. Dengan ini, Indonesia jadi multikultur, bisa tetap kokoh dan harmonis. Kak, aturannya dong. Aturan yang pertama adalah aturan pendidikan. Dalam pasal 31 ayat 1 menjelaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Namun, di pasal yang sama dapat dirubah karena amandemen, yaitu setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Hal ini karena pengajaran dapat menjadi hal yang lebih sedikit, sedangkan pendidikan dapat merujuk pada hal yang luas. Pasal 31 ayat 5, pemerintah wajib memajukan iptek dengan tetap menjunjung nilai agama dan persatuan bangsa, agar kemajuan tidak bertentangan dengan moral dan identitas nasional. Kesenjangan budaya atau kulturalek terjadi karena perubahan budaya material yaitu teknologi lebih cepat daripada non-material yaitu sikap dan nilai. Contoh, gadget dan internet maju tapi etika penggunanya belum matang. Hal ini menyebabkan maraknya hoax yaitu cyberbullying. Dan pasal 32 UUD 1945 sebelum dan sesudah perubahan. Dulu pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Kini negara memajukan kebudayaan nasional dan menjamin kebebasan masyarakat. 2. Aturan dasar ihwal perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Pasal 33 UUD 1945. Sebelum perubahan hanya 3 ayat, yaitu asas kekeluargaan, cabang produksi penting dikuasai negara, bumi dan air dikuasai negara. Setelah perubahan ditambah ayat 4 dan 5 memuat prinsip-prinsip perekonomian nasional modern, berkeadilan, berkelanjutan, efisien, dan berwawasan lingkungan. Pasal 34 UUD 1945 sebelum perubahan hanya berbunyi fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Setelah perubahan menjadi 4 ayat, yaitu 1. Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara. 2. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial. 3. Negara memperdayakan masyarakat lemah dan miskin. 4. Negara menyediakan fasilitas kesehatan dan pelayanan umum yang layak. Jadi, kesimpulannya, perubahan pasal-pasal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia diarahkan menjadi negara kesejahteraan atau welfare state. Negara aktif menjamin pendidikan, kebudayaan, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat agar sesuai dengan tujuan pembukaan UUD 1945. Yang ketiga, Aturan Dasar Ihwal Usaha Pertahanan dan Keamanan Negara. Pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai komponen utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Dipilihnya sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta Siskan HAM rata dilatar belakangi oleh pengalaman sejarah bangsa Indonesia sendiri. Kedudukan rakyat dan TNI serta Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam usaha pertahanan dan keamanan negara makin dikukuhkan. Dalam hal ini, kedudukan rakyat adalah sebagai kekuatan pendukung, sedangkan TNI dan Polri sebagai kekuatan utama. Sistem ini menjadi salah satu ciri khas sistem pertahanan dan keamanan Indonesia yang bersifat semesta, yang melibatkan seluruh potensi rakyat warga Indonesia, wilayah, sumber daya nasional secara aktif, terpadu, terarah, dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan kekuatan pertahanan dan keamanan rakyat semesta itu dibangun dalam 3 susunan, yaitu perlawanan bersenjata, perlawanan tidak bersenjata, dan bagian pendukung perlawanan bersenjata dan tidak bersenjata.
Yang keempat, Aturan Dasar Ihwal Hak dan Kewajiban Asasi Manusia. Aturan dasar mengenai hak dan kewajiban asasi manusia di Indonesia tertuang dalam bab 10A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pasal 28A sampai 28J, serta dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal-pasal dalam UUD 1945 ini menjamin berbagai hak dasar seperti hak hidup, keluarga, pengembangan diri, serta kewajiban menghormati HAM orang lain. Sementara UU HAM memberikan kerangka hukum yang telah lebih rinci mengenai hak dan kewajiban tersebut. Tahu nggak sih, kalau Undang-Undang Dasar 45 itu tidak hanya mengandung ihwal, hak dan kewajiban negara, melainkan hak dan kewajiban warga negara. Jadi maksudnya negara dan warganya sama-sama punya hak dan kewajiban. Betul, jadi di situ terdapat harmoni antara hak dan kewajiban negara di sisi satu dengan hak dan kewajiban warga negara di sisi lainnya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa esensi dan urgensi adanya harmoni itu? Untuk mengetahui permasalahan tersebut, mari kita melakukan pendekatan kebutuhan masyarakat. Kebutuhan akan agama, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat, serta pertahanan dan keamanan. Yuk kita bahas satu-satu. Ayo. Yang pertama, Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religius. Hal ini ditegaskan dalam Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, kehidupan berbangsa kita selalu berlandaskan nilai ketuhanan. Negara menjamin kebebasan setiap warga untuk memeluk agama dan beribadah menurut keyakinannya. Jaminan ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29 dan Pasal 28E. Jadi, setiap orang bebas beragama, bebas menjalankan ibadah, dan tidak boleh ada paksaan. Selain itu, nilai ketuhanan bukan hanya jadi dasar sila pertama, tapi juga menjadi roh yang menjiwai semua sila Pancasila. Misalnya, ketuhanan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial, semuanya harus berdiri di atas nilai ketuhanan. 2. Pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan punya peran penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, seperti tercantum di Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan bukan hanya soal pengetahuan, tapi juga membentuk akhlak, iman, dan budaya. Negara memiliki 3 fungsi dalam pendidikan. 1. Fungsi minimal, menyediakan sarana prasarana dasar, misalnya keamanan, kesehatan, dan keadilan. 2. Fungsi media, mengatasi masalah eksternal seperti lingkungan, pendidikan, dan monopoli. 3. Fungsi aktivis, membuat kebijakan pembangunan, pemerataan, redistribusi kekayaan. Tujuan akhirnya adalah lahirnya insan Indonesia yang beriman, berakhlak, mulia, cerdas, sehat, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Bahkan, target 2025 adalah mencetak insan Indonesia cerdas dan kompetitif. Cerdas di sini artinya menyeluruh. Yang pertama, cerdas spiritual, beriman dan berakhlak. 2. Cerdas emosional dan sosial, empati, demokratis, dan menghargai perbedaan. 3. Cerdas intelektual, kritis, kreatif, dan inovatif. Yang keempat, cerdas kinestetik, yaitu sehat dan berprestasi. Sedangkan kompetitif berarti berkepribadian unggul, semangat juang tinggi, pantang menyerah, produktif, inovatif, sadar mutu, serta siap bersaing secara global. Jadi, harmoni antara hak dan kewajiban terutama dalam bidang agama dan pendidikan adalah kunci membangun bangsa Indonesia beradab, cerdas, dan kompetitif di masa depan. Yang ketiga, perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Sesuai dengan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, asas perekonomian nasional adalah kekeluargaan. Asas kekeluargaan dapat diartikan sebagai kerjasama yang dilakukan lebih dari satu orang dalam menyelesaikan pekerjaan, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan umum. Penerapan asas kekeluargaan dalam perekonomian nasional adalah dalam sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi nasional yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat, serta sistem ekonominya bertumpu pada kekuatan mayoritas rakyat, contohnya pendirian koperasi, pemberdayaan UMKM,
penguasaan sumber daya alam oleh BUMN dan pemerintah yang berpihak pada kemakmuran rakyat, serta pelaksanaan program-program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, sistem ini tidak dapat dipisahkan dari pengertian sektor ekonomi rakyat, yakni sektor ekonomi baik sektor produksi, distribusi, maupun konsumsi yang melibatkan banyak rakyat, memberikan manfaat bagi rakyat banyak, pemilikan dan pemilikannya oleh rakyat banyak. Yang keempat, pertahanan dan keamanan. Berdasarkan Aturan Dasar Ihwal Pertahanan dan Keamanan Negara Pasal 30 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta atau SISHANKAMRATA oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai komponen utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Adanya pengaturan tentang tugas pokok dan fungsi TNI dan Polri baik dalam Undang-Undang Dasar 45 maupun dalam undang-undang terkait diharapkan akan mampu meningkatkan profesionalisme kedua lembaga yang bergerak dalam bidang pertahanan dan keamanan negara mengenai adanya ketentuan dalam Pasal 30 Ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa kedudukan dan susunan TNI dan Polri lebih lanjut diatur dengan undang-undang, merupakan dasar hukum bagi DPR dan Presiden untuk membentuk undang-undang pengaturan dengan undang-undang mengenai pertahanan dan keamanan negara, merupakan konsekuensi logis dari prinsip yang menempatkan urusan pertahanan dan keamanan sebagai kepentingan rakyat.